Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Kak? Apa kabar Pak Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah baik Kak, baik. Ya Masya Allah. Sehat ya? Gimana Kak, lagi di rumah atau lagi di kantor? Di rumah dinas? Lagi hari ini di rumah dinas, karena di Iya, iya, rumah iya. yang di ini dulu, Belum. ditutup dulu. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya. medisnya kurang bisa di sana. Protokol Hmm, kesehatannya kurang. Oh di sini kan apa juga baru cukur cukup rambut Kak? enggak masalah tegak-tegak saya. Iya, iya. Ini sudah rambut yang kedua selama Oh, COVID. Masya Rambut. Allah, Masya Allah. Masya Allah. Tiga kali. Tiga kali ya. Pak Ustadz sehat ya? Gemuk ya? Alhamdulillah sehat Kak, sehat Kak, sehat selalu. Pokoknya Oh, kami terima kasih nih Kakak sudah bersedia kami hubungi. berat badan? Kalau berat badan sekarang ini 63-an Kak. Oh, ideal. Ya Berat Alhamdulillah. tujuh 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 tiga sekarang. Kakak, Masya Ya Allah, Masya Allah. Sultan Iya, iya, iya. 79. Ini 73. 79. Paling tinggi paling paling maksimal berapa Kak? 79. Sultan ya. Ya, Nah sekarang jadi 70. Kemarin sempat 70 malah 69. ya karena ini mikul beras terus ya tuh. Ya Iya. itu. Ini nih. Oh iya, iya benar-benar. Masya Allah iya. Kelihatan agak sedikit lelah dari wajah karena mungkin banyak yang dipikirkan, banyak yang dihadapi. Kami Jelas berdoa mudah-mudahan kanan hitam, sehat terus insya Allah. tangannya hitam nah belang nah. Kalau aku sedikit mute Kak. Kalau Boston OT dia. Iya, karena ini tidak keluar-keluar dari rumah, terus berdiam di rumah ini alhamdulillah. Di apartemen kan? Ya di apartemen Kak. Di apartemen insya Allah. Baik Kak, kami hari ini pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Nanan karena mungkin kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang melalui WA, melalui saya, istilahnya biar bisa sedikit berkomunikasi langsung mereka dengan Kak Nanan barangkali di sini nanti insya Allah. Boleh. Ya, kalau obrolan pertama mungkin sifatnya kepengen nanya dulu karena banyak sekali aktivitas segala macam di rumah, terutama semua orang-orang yang bersama kakak ini mulai dari wakil wali kota, sekda, semuanya kebanyakan mereka di rumah. Kira-kira nanti ini mereka kerja dari mereka ini sudah berapa lama Kak kerja dari rumah nih Kak? Ya kita sebenarnya yang paling optimal untuk berada di rumah itu adalah guru-guru dan murid-murid. Artinya Iya, iya. di di sekolah lah ya. Di Nah pusat sekolah. kalau untuk di kerjaan kita masih tidak bisa galau-galau, tapi memang komponennya dikurangi. Jadi yang pegawai yang kerja dibikin dua shift gitu. Hari ini masuk, besok dah, dan sebagainya seperti itu. Tapi tetap baik karena kenapa? Karena pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan gitu. Negara tidak boleh berhenti dalam pelayanan kepada masyarakat. Benar-benar. Setuju Kak, setuju. Itu di baru dioptimalkan untuk yang dari rumah itu dari sisi pendidikan, terkhususnya untuk anak-anak yang di sekolah, karena memang satu keperluan tetap harus masuk di kantor para PNS atau para pegawai itu karena memang satu hal yang diperlukan atau memang karena perangkat yang terkait dengan hal mereka harus kerja di rumah itu kurang atau bagaimana kira-kira gitu Kak? Ya kita mengurangi. Jadi kalau pegawai negeri disuruh kerja cak biasa,
itu mungkin kita tidak bisa bayangkan berapa banyak orang di dalam kantor-kantor itu berdekatan, tidak bisa social distancing ya, tidak bisa physical distancing. Dan itu memang mereka ganti-gantian gawinya. Jadi tidak ada full bekerja, dan ada memang kantor-kantor tertentu yang kita tutup seperti perpustakaan. Itu tutup. Ya tutup karena kan rawan. Tapi insya Allah ya sebentar lagi juga mungkin minggu depan kita akan mulai buka lagi ya. Apalagi dengan pola kehidupan yang baru. Itulah yang namanya new normal itu kan. Oke. Masya Allah. Ya, yang jelas kita juga berharap para pegawai yang menjadi partner kakak dalam bekerja selalu sehat, walaupun nanti mereka harus menghadapi cara hidup yang baru lagi insya Allah. Sedikit nanya Kak, ketika kemarin melakukan pembatasan mereka harus ke kantor, adanya sip-sip dan segala macam, ada nggak terkendala masalah pelaksanaan tugas negara nih kira-kira Kak, terutama di bagian lurah, kelurahan, kemudian di barangkali di bagian-bagian bawah gitu. Nggak ada yang jadi masalah. Jadi begini, kita melihat bahwa pada waktu awal negara ini kan seluruh dunia, bukan negara bukan negara Indonesia dalam keadaan panik yang memang artian belum tahu apa yang nak dikerjakan. Itu jadi belum tahu, inilah pokoknya ini. Tapi instruksi yang pertama itu pokoknya sudah berdasarkan sejak zaman Nabi, sudah zaman tahun dahulu ya, bahwa ternyata yang physical distancing, social distancing, jaga jarak ini yang paling ampuh untuk mengurangi penyebaran ini. Maka itu yang kita ikuti. Habis itu maklumat pula kan, maklumat daripada Kapolri dan sebagainya. Jadi ini yang kita ikuti, dan akhirnya kita juga membuat inovasi lah. Ya, karena kan waktu itu ada banyak terpapar, ada yang kita yang belum. Jadi inovasi dan kreativitas dalam kita memberikan sikap di dalam kondisi yang darurat seperti ini yang memang dituntut. Karena kalau nak nunggu aturan, nunggu peraturan perundangannya itu kan susah. Belum ada waktu itu, belum ada PSBB itu baru terakhir ini PSBB kan. Jadi itu pun baru ya ketentuan-ketentuan itu, dan kita tidak pakai untuk Linggau, berasa tidak perlu pakai PSBB lah, insya Allah ya. Tapi sekali lagi bahwa dengan segala ketentuan yang waktu itu serba jelas, ya tentu ini harus membuat inovasi kita dewek. Ya sudahlah, kita ikuti instruksi Pak Presiden, kerja dari rumah, yang ini kerja dari kantor, kerja sekolah dari rumah, ya sudah kita ikuti. Yang terakhir, setelah ada fatwa MUI itu, kita mulai bersiap diri kan, untuk sosialisasi kita bersama. Ternyata Linggau memang zona merah. Nah, setelah zona merah ini kita agak menegaskan dikit kepada tempat-tempat ibadah untuk melakukan ibadah dari rumah. Jadi kita ada tahapan. Tapi kalau kita masih hijau, boleh-boleh baik, sah-sah baik sih ya. Karena fatwa itu kan cuma zona merah gitu kan. Nah, kita sudah zona gitu kan. Ya memang apa yang kakak lakukan itu sesuai dengan hadis Nabi, karena ada dalam Sahih Muslim itu la adwa. Artinya tidak ada penyakit itu yang dia menular secara sendiri. Sehingga di akhir hadis itu Nabi berkata, wala turidul mumridha al musih. Jangan kamu dekatkan orang yang punya penyakit itu kepada orang yang sehat. Nah, itu satu hal sebenarnya langkah yang luar biasa. Kalau sedikit mau nanya nih Kak, kira-kira dengan adanya COVID-19 ini berapa persen peningkatan pengeluaran biaya pemerintah ini Kak? Kalau pengeluaran kita sudah prediksi dari awal ya. Dari awal, yaitu ya paling meleset-melesetnya sedikit lah. Jadi kita dari awal sudah
buat relokasi anggaran 25 miliar. Apa itu 25 miliar? Itulah untuk pertama yang harus kita sikapi adalah di bidang kesehatan. Nah, di bidang inilah kita beli baju APD, beli baju-baju lengkap, segala lengkap yang kita beli. Jadi bukannya baju asal juga bukan, walaupun waktu itu baju ya. Nah, baju APD itu ada. Nah, ini makanya tenaga medis banyak yang kena, itu juga kena bagian daripada APD yang mungkin standar ya. Nah, itu banyak jenisnya, udah tuh belum lagi masker, jadi lengkap kita beli. Dan kemudian juga Dinas Kesehatan ini juga kita keluarkan kurang lebih 5,1,5 miliar. Nah, jadi 5,1 miliar untuk beli segala itu, sama untuk beli obat dan juga untuk sewa rumah sehat. Duit kok rumah sehat kita sewa di hotel-hotel itu kita sewa ya. Jadi untuk pembiayaan di sana. Dan ada lagi lagi untuk insentif tenaga medis. Jadi tenaga medis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita supaya kita kerjanya enak, pemerintah ini kerja enak, maka kita harus memperhatikan jaring pengaman sosialnya. Nah, jaring pengaman sosial ini ya salah satunya adalah kita memberikan sembako. Nah, memberikan sembako melalui Disperindak, kurang lebih kita sudah habis duit 10 miliar. Nah, 10 miliar ini masih utang lagi. Karena kita kemungkinan habis 20 miliar untuk apa nih? Untuk sembako ini. Nah, jadi ini juga kita sikapi. Jadi kita punya tahap awal itu untuk miskin-miskin ya gitu kan. Itu yang memang sangat memerlukan. Ya, tapi ternyata di sini juga akan jadi validasi data kita. Jadi kita memberikan tahap 1. Nah, ini kita jengok mana-mana yang tahapan 1 data yang awal itu yang tidak benar. Ternyata ada 2.700 balik sembakonya. Kenapa balik? Karena ada yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah rumah, ada yang tidak jelas, ada yang tidak wajar. Itu ditarik lagi jadi 2.700. Nah, di situ juga masih banyak juga masyarakat yang belum dapat. Yang miskin yang belum dapat juga masih banyak. Karena datanya 2017. Nah, ini kita timpo lagi dengan tahapan kedua. Tahapan kedua kita bagi lagi. Nah, dan sampai sekarang tahapan ketiga. Jadi tahapan kedua itu kita 37.000 sudah mencukupi 55% penduduk Linggau. Nah, kemudian kita tahap ketiga baru 1 kelurahan setengah, Barat 1 sudah galau. Total di Barat 1 tuh 79,80%. Berarti 80% uang. Nah, nih termasuk supaya kayu ara itu sudah 98% kayu ara. Itu sudah tergalau. Sukajadi itu lurahnya aku tidak tahu siapa itu sudah 93%. Ya, Sukajadi itu adik aku dia. Oh, tapi kan memang banyak rumah uang yang tidak membutuhkan itu, ya, itu kecil memang. Di bawah dia masih tetap, tapi total apa? Nah, kalau kita bagi kalau total tahap ketiga kaget, penduduk Linggau ini yang dapat 84,18%. Nah, jadi dari 84,18% ini kita tidak melihat lagi apakah si guru ngaji, apa tukang ojek, tukang PKH, ini seluruh masyarakat Lubuk Linggau yang membutuhkannya kan artinya masih ada yang tidak membutuhkan seperti uang yang punya hotel, yang punya hotel, ya punya restoran Mangking dampak juga kena tutup, tapi dia tidak membutuhkan itu bukan kategori yang membutuhkan, ya. Kemudian juga ada MS, ada wali kota, ada anggota Dewan Musirawas Utara, rumah bupati Musirawas di Linggau itu tidak membutuhkan itu, mereka tidak butuh itu, ya. Nah, ini yang bagi sehingga insya Allah tahap ketiga ini akan memenuhi segala itu, ya. Jadi kita satu keluarga satu, paling mentok juga satu keluarga ada, karena kadang-kadang satu rumah 4 kakak.
Nah, 4 kakak ini yang kita tunjuk cuma 2 baik. Ya, jadi ini kita bagi. Nah, tujuan kita bagi sembako ini, jaring pengaman sosial ini langsung kita manfaatkan untuk menjadi validasi data di Dukcapil. Karena masih ada masyarakat kita yang pindah-pindah belum melapor, pindah-pindah yang kakaknya udah ganti belum melapor ke RT ini banyak. Nah, dengan inilah mereka jadi ada hikmahnya ya untuk validasi data di Dukcapil. Yang kedua, kita melakukan validasi data untuk dinas sosial. Nah, ini juga yang selama ini tidak masuk jadi masuk. Nah, ini yang kita lakukan, ya, yang sudah kita lakukan. Nah, jadi di kesehatan sudah 5,1 miliar, 5,153. Yang apa nih namanya sembako ya di Sperindak ini 10 miliar, masih utang 10 miliar lagi. Kita habis duit untuk operasional itu kurang lebih 500-an juta, ratusan juta. Untuk apa? Untuk insentif posko-posko, untuk insentif yang bagi-bagi itu kita tunjuk insentif galau. Karena mereka nganter dari rumah ke rumah, door to door. Nah, gitu kan. Kalau bisa butuh minyak. Ya, nah, yang ketiga, lanjutkan. Kita untuk operasional. Operasional kita tiga operasional oleh di Damkar, operasional oleh di Sub. Inilah yang untuk melengkapi posko. Nah, kemudian kita ada yang dan sikok lagi itu pembangunan pengadaan. Jadi kita membenahi rumah sehat Silampari yang ada di Bara, Kompi, membenahi daripada Diklat. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi insya Allah dari pengeluaran ini yang masih kurang, karena kita masih butuh 10 miliar lagi, jadi kurang lebih kaki kita paling 30 miliar ya. Nah, ini masih penambahan jadi kurang 10 miliar. Nah, yang ketiga ada lagi kita menyikapi tentang sosial masyarakat. Seperti contoh, kan kita baru mendata nih siapa-siapa mahasiswa Linggau yang kuliah yang berat dengan dengan pembiayaan, tapi tidak mampu. Ya, kalau anak kepala anak wali kota, ya anak wali kota kan duit kok kuliah, tidak kolkak pula nak dibantu lah ya. Kita dengan perguruan tinggi mana yang galak kerjasama ini. Supaya contoh, kalaupun kaget biayanya mungkin 1 juta dari pemerintah kota, 1 jutanya dari perguruan tinggi, itu kan baru adil, ya. Jadi sama-sama menolong, membantu. Nah, kalau untuk pondok pesantren agak berat, karena pondok pesantrennya apalagi masuk Arisala itu rata-rata mampu galau itu. Kalau tidak mampu juga didewek oleh pondoknya dewek. Iya. Oke, baik Kak. Yang Kakak lakukan tadi itu kan dengan harapan supaya masyarakat tidak terlalu banyak keluar rumah gitu kan Kak. Nah, kira-kira pengaruh dari sembako yang Kakak berikan itu kepada pencegahan mereka untuk banyak keluar rumah, itu yang dilihat nampaknya yang baru banyak berhasil itu untuk masyarakat masjid dan masyarakat pendidikan. Nah, kalau yang untuk masyarakat pasar dalam pandangan dan hitungan pemerintah, kira-kira selama sudah dibagikan sembako ini, ada nggak pengaruhnya dan berapa persen kira-kira pengaruhnya Kak? Jadi gini, pengaruh yang paling utama adalah membuat rakyat tenang. Oke, good. Jadi adalah makanya dari awal saya sampaikan masyarakat jangan panik, tenang terus, tenang. Jangan tenang, itu cak biasa-biasa baik. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi tidak usah mikir makan aku. Nah, besok aku nak nyari duit lagi sebagainya ya. Walaupun kan ada baik itu dijual, ya. Nah sembako dijual ada cak aku 400 dijualnya cak 200. Ngapa? Mungkin nak nutup utang. Tidak apa-apa, nutup utang bagian memecah paling utama. Nah, yang kedua, sebenarnya yang di Linggau ini sudah banyak yang tidak keluar. Yang banyak keluar memang pelaku-pelaku pasar dewek yang memang mereka seperti nyari duit. Nah, kemudian saudara-saudara kita ini dari luar daerah. Ya maaf ya, Tabah Tinggi, semuanya Pak Curup, beda ya. Dan sebagian udah dari Pak Lawang, dari Musirawas, Muratara ini kan yang juga selalu mencari
sesuatu di Kota Lubuk Linggau ya. Baik juga yang dari daerah Curup itu malah bawa-bawa sayur jual-jual sini kan. Mereka kan. Kemudian yang dari Jailoka, Muara Tiamun itu dari Karangjayu itu mereka belanja di Linggau gitu ya. Bawa mobil bus Muara ya. Belum lagi yang di Simpang Priok. Itu yang membuat sedikit keramaian. Dan akhir ini rame karena euforia, Bay. Euforia memang jelang Lebaran, wong biasa jual-jualan. Tapi kan kita jenguk tadi kan jualan daging tidak lagi bersatu kan. Kita pecahkan silakan jualan tetap. Kita tidak melarang jualan kan. Yang jualan-jualan takjil juga tetap banyak. Tapi alhamdulillah mereka. Jadi sudah kukelilingi Linggau tadi hampir 90% mereka pakai masker. Cuma ya, memang kadang-kadang di sini. Ya. Tapi mereka ada karo. Tetap pakai. Ini yang nah, itulah makanya kita sampaikan kalau kamu udah pakai masker, diam di rumah baik. Nah, diam di rumah. Kan? Nah, Oke, baik. Di rumah, Ini kakak tadi yang menarik adalah memperhatikan sembako masyarakat, tapi tidak menegakkan PSBB atau lockdown di Kota Lubuk Linggau. Nah, ini masih masyarakat kepengen tahu kira-kira alasan utama kakak untuk tidak melakukan lockdown atau PSBB untuk di Kota Lubuk Linggau ini kira-kira alasan utama apa kak? Alasannya karena masyarakat Lubuk Linggau masih galak nurut kato, masih tertib ya. Tapi memang jago di beberapa titik tertentu masih ada yang bandel, ya. Masih ada yang bandel. Liburan masih ada yang buka, ya kan? Masih ada buka galak liburan walaupun isinya tidak terlalu banyak ya. Dan masjid-masjid masih ada yang buka juga masjid. Masjid juga masih ada. Nah, jadi kalau masjid dalam suasana zona merah ini artinya dia tidak sama seperti rumah ibadah apa namanya yang tempat hiburan masih buka itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah itu. Jadi kalau mau pedagang dan sebagainya, kenapa kita tidak bisa tutup? Nah jadi kenapa kita tidak bisa? Karena kita anggap ada sedikit kepercumaannya baik. Karena pelonggaran dari pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang sudah keluar saat ini ya membuat ya kepercumaan baik. Kepercumaan. Jadi lebih baik kita efektifkan baik kawasan-kawasan tertib COVID ini baik. Jadi Linggau wajib masker, Linggau harus jaga jarak, petugas berapa kali sehari dia razia keliling nyengok, semacam seperti itu. Habis kita nak ngomong apa? Pusat kan sudah membuka pelonggaran walaupun yang diharapkan normal itu adalah setiap tempat pelayanan masyarakat harus melengkapi dengan tempat cuci tangan, harus pakai termogan, jarak. Cuma seperti itu kan? Itu yang sekarang yang diminta untuk normal. Jadi lebih baik kita dosa PSBB, tapi masyarakatnya kita bina terus ya. Penyekatan jalan terus, dan yang paling utama penanganan salah yang paling utama adalah sebuah apresiasi buat masyarakat Kota Lubuk Linggau, mereka itu masih galak nurut dan nganeng kato ya. Besar. Kalau bandel masih ada yang bandel. Masih ada. Ya kalau ada yang bandel wajar lah kak, di mana baik masih ada yang bandel. Nah ini terus berikutnya gini kak. Tadi hal yang menarik juga yang kakak sampaikan. Mungkin setelah seminggu atau 2 minggu pemerintah mungkin akan istilahnya tadi yang kakak sampaikan akan untuk yang masalah pegawai akan bekerja seperti biasa karena akan pada poin hidup dengan new normal ya kan. Nah kalau sudah pada poin itu kira-kira nanti seandainya setiap masjid yang ada di Kota Lubuk Linggau itu mereka memastikan jamaahnya sehat, jamaahnya bersih, melakukan SOP. Kira-kira ini mereka baru satu pertanyaan kak, belum berbicara yang banyak, yaitu mereka kira-kira nanti untuk sholat Jumat itu bagaimana gitu. Ini dari sisi pemerintah, ya bisa ya? Ya, kalau insya Allah hasil analisa kita setelah Lebaran
melakukan analisa lagi nih, ya. Dalam bahasa medisnya aku udah tahu itu emitologi apa namanya ya. Tapi yang jelas maksudnya, jadi kita akan lakukan. Oke, sejauh mana nih? Kalau habis lebaran segini, habis lebaran segini. Kalau memang dampaknya tidak perlu signifikan, maka kemungkinan kita akan buka lagi ke depan. Ya, jadi ini jangan khawatir ya. Aku juga berharap sholat cepat ini tetap bisa dilaksanakan. Kemungkinan akan dimulai dari masjid yang zona hijau dulu. Iya. Di wilayah kita kan hijau. Nah, zona hijau. Kemungkinan masjid-masjid yang pinggir jalan ini belum kemungkinan ya. Ini yang akan anukan. Karena masjid-masjid yang tengah ini selalu mereka pertanyakan sama saya tuh kan Kak, karena mereka ini kami Ustaz dari masjid-masjid ini kalau disuruh pemerintah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait menjaga kesehatan jamaah, memastikan mereka untuk bisa hadir, memastikan mereka layak untuk hadir di masjid, kita upayakan kata mereka gitu. Ya bisa guys, seperti itu bisa. Kan kita ke depan akan mulai ya protokol kesehatan kita lakukan, artinya tetap ada tempat, ada termogan, terus mereka juga wajib pakai masker. Jadi sholat pun pakai masker. Iya benar. Kalau memang Pak Ustadz boleh pakai masker, ya harus pakai masker. Karena gini, boleh Kak. Masjid rentan. Sekali yang batuk, dulu. Nah itu bubar jamaah. Ya. Nah ini ya. Kalau ada yang batuk, jadi bubar jamaah. Tidak husuk jadinya. Pikiran kita jadi jingong batuk, mulai. Nah. Jadi tidak husuk. Gitu. Kan sholat ibadah berjamaah, kalau ada yang batuk, kalian lagi buat kita tidak husuk. Botong nih. Ini berani jalannya cekak wala aku ya. Kalau memang ada yang tidak ada di uang batuk, ya. Coba lagi di Nabawi, lagi itu ada yang batuk tuh. Coba pikir, batuk pasti nyebar nih, ujung senabawi itu batuk kalau tampung. Iya benar. Nah, oke. Terima kasih. Ini subhanallah banyak sekali informasi bagi masyarakat baik. Ini nampaknya Kak didengar oleh masyarakat pendidikan, masyarakat yang dari paling bawah sampai juga masyarakat ini yang mereka menanti-nanti betul keputusan wali kota kita yang hebat ini, wali kota kita yang luar biasa ini, terutama di masalah masjid. Karena mereka itu Pak Wali Kota sekarang luar biasa mempersiapkan kesiapan yang ada di pasar, yang ada di medis. Nah, mereka juga melihat seperti ini akan bersiap-siap dalam rangka menyambut jamaah-jamaah ini yang sudah siap melaksanakan Jumat dengan SOP-nya gitu loh. Jadi ini berita ini luar biasa bagi terutama masyarakat masjid ya Kak ya. Terutama masyarakat masjid sebagai masyarakat yang pertama kali taat melaksanakan larangan berkerumun gitu. Ya seharusnya kita memang seperti itu, karena kita anggap orang-orang yang di masjid itu orang-orang yang punya akhlak baik. Benar. Nah, jadi kalaupun ada himbauan seperti itu, memang seharusnya orang-orang di masjid duluan yang menjadi tauladan untuk yang lain. Benar. Itu harusnya. Makanya kita waktu itu dengan MUI ya, dengan komponen lain kita minta Linggo ini ya sudah kita berikan contoh. Ya alhamdulillah sebagian besar mengikuti. Nah yang tidak mengikuti itu habis daripada soal lebaran ini akan kita lakukan acak pengetesan rapid test di wilayah masjid tersebut. Iya. Ada bandel. Nah kita tes. Kalau di situ lolos, maka itu akan menjadi cerminan kita bahwa insya Allah boleh buka galau-galau. Tapi kalau mudah-mudahan keputusan Nah, kalau ada yang tidak lolos, mungkin itu akan mengurangi kajian kita lagi terhadap membuka masjid. Tapi insya Allah mudah-mudahan mereka semua lolos dan itu jadi barometer untuk masjid yang lain. Mudah-mudahan. Oke Kak Nanan, kami mungkin cukup dulu ini
Terima kasih waktunya, sangat bagus, luar biasa. Dengan santai, dengan ini tadi ada komentar. Wah, luar biasa apa yang dijelaskan oleh Kak Nanan ini transparan, luar biasa. Ya, ini Insya Allah komentar. Yang nak nanya silakan, ayo. Yang kurang jelas. Oh ya, ada yang nak nanya tak kira-kira kepada Kak Nanan? Enggak, silakan. Saya tengok dulu Kak, barangkali ada pertanyaan tadi di kali kita ngobrol-ngobrol tadi. Iya, kalau dia nak nanya, iya, silakan. Kakek uji Cak Yai Palembang tuh, jangan banyak ego beli baju baru, apa nak direbus baju baru tuh. Iya, laju saro, nak direbus dulu, nak digosok. Iya, apa nak direbus. Nampaknya ini kalau pertanyaan, oke coba saya lihat di WA Kak pertanyaan satu lagi. Ya, jadi kita tadi sudah di pasar kan, di kalangan-kalangan pejabat sudah. Nah, yang belum memang masjid. Jadi memang kita masjid ini setelah sholat setelah Lebaran kita baru ini. Kita cari salah satu masjid yang memang masih buka waktu kemarin sehingga ini akan jadi ukuran kita kakek. Iya, oke. Amin. Terus aku menanya dikit Kak. Ini kakak nanti sholat idnya di mana? Di rumah dinas? Aku di rumah dinas. Jadi Iya. ini ada anaknya Pak Ustadz Tabrani gitu, ya. Itu bagus juga katanya. Ya sudahlah, kita cukup. Iya. Kamu ini kan bapaknya Pak Wali kan. Sekarang Iya. Ya, tapi tetap itu pakai physical distancing dan social distancing. Jadi artinya kami tidak akan lebih dari 10. Kalaupun lebih itu pun direnggangkan antara sab lanang dan sab tinonya. Oh ya, ini ada pertanyaan sedikit Kak. Ini sebenarnya pertanyaan ini yang kadang-kadang menjadi urgen gitu loh. Masalah tes rapid ini kan merebak banyak pertanyaan. Maksudnya tuh kan tes rapid ini kemarin ada yang terkait dengan waduh kata dia bahan yang dipakai tes rapid itu kadang-kadang kurang dipercaya gitu loh. Karena contoh terutama yang buatan Cina atau apa gitu. Orang yang tidak terjangkit takutnya bisa jadi terjangkit gitu oleh gara-gara adanya tes rapid. Nah, ini kan kadang-kadang membuat khawatir masyarakat gitu loh, yang sebagian mereka jadi tidak mau gitu. Jadi gini, rapid test itu memang macam-macam. Tapi kita untuk Linggau kita tidak melakukan rapid test dengan hanya mengambil darah dari jari. Jadi kita mengambil darah vena. Darah vena itu dari dalam sini, ini dari pembuluh darah ini, ya saya kurang ngerti darah vena itu. Sehingga itu yang akan menjadi ukuran kita karena akuratisasinya dari darah itu juga. Ya kalau dari kurang akurat itu cuma 30%. Jadi nah kalau sudah memang hasil rapid test melalui darah vena itu tadi sudah diperoleh, jadi kita main ambil darah bukannya cucu sekedar cucu ya. Nah itu kalau dia reaktif itu kita isolasi, artinya yang bersangkutan imun tubuhnya lagi kurang, lagi lemah imun tubuh. Belum tentu dia belum tentu corona. Nah, tapi kalau dia sudah reaktif itu imun tubuhnya lemah, maka dia diambil dulu swabnya itu ambil dari tenggorokan, lendir tenggorokan atau telinga, nah dari hidung, yaitu kita ambil, maka itu di swab. Nah, hasil swab itulah bisa menentukan apakah yang bersangkutan terpapar atau tidak. Jadi kalau ini ada komentar Kak, ada komentar sedikit Kak. Pak Wali, kalau rapid test di lingkungan masjid yang tetap melaksanakan sholat, tadi banyak yang menolak untuk rapid test ini, bagaimana kata mereka gitu Kak? Ya sayang kalau dia nolak. Harusnya kalau mereka itu lebih baik diketahui di awal. Jadi seperti ini maaf ya, kita ini sebenarnya hampir segala manusia ini punya penyakit bawaan, ya kan? Corona ini akan lebih bahaya kalau itu membuat keterpaparan kepada yang punya penyakit seperti asma, punya
Pak Ustadz sendiri kan lagi ginjal kan, penyakit-penyakit yang berdampak kepada corona itu sendiri, pernapasan dan sebagainya juga itu paranian. Nah itu kalau kita diketahui ya, tahu-tahu kita lah sudah 14 hari yang lalu dapat, itu begitu kita diperiksa dokter mungkin hitungannya sudah jam, bukan lagi Pak dokter, sudah jam ya. Begitu di ronsen, udah dijingok, wah sudah habis. Karena dia rentan makan ke paru-paru. Nah jadi jangan menganggap bahwa mereka wah aman-aman sehat-sehat. Tidak apa-apa, lebih bagus kita tahu. Nah yang kedua, kalau mereka pun dia kuat uangnya, kuat dan sebagainya, dia kena tapi dia kuat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak ketahui, dia bawa balik ke rumah, anak bininya atau yang memang sudah punya bawaan penyakit, itu akan lebih membahayakan mereka kan, ya kan? Jadi mereka membawa penyakit untuk dia kuat, memang kuat, gagah, memang imunnya kuat, bisa melawan corona itu, sehingga dia bisa kena memaparkan orang lain. Nah ini berbahayanya seperti itu. Jadi tapi mungkin gini Kak, kekhawatiran mereka tadi itu mungkin ya, ini tidak tahu ya, karena banyaknya seliweran berita yang terkait dengan bahwasanya rapid test ini tidak akurat dan tidak itu mungkin ya. Nah itu yang mungkin perlu juga makin bagi Kak Nanan dan bagi bagian kesehatan memberikan sosialisasi terkait dengan segala macam ini. Karena lebih parah lagi, ini ada lagi yang menganggap ini bahaya rapid test, terutama untuk para kiai, para ustadz. Ini ada yang berbahasanya tuh ini dalam rangka menjatuhkan kewibawaan Islam segala macam. Ini yang mereka khawatirkan gitu. Anda harus begitu. Pasti yang hasil rapid test kita, karena kita ngambil dari pena ini itu ketahuan. Pasti rata-rata emang orang yang imunnya kurang. Contoh, sekarang coba dicek yang lagi di rumah sehat yang ada di Barak Kompi, ex-Kompi. Itu kalau ditanya punya riwayat penyakit galo tuh. Kalau udah percaya, apa tanya, rata-rata setiap ada saudaranya, memang dia tanpa gejala, tapi dia punya, dan bersyukur dia diketahui sekarang lebih cepat, ya kan? Sehingga disehatkan, pikirannya ditenangkan, ya, sehingga sudah kuat. Nah kalau imunnya sudah kuat, imun itulah yang akan mengalahkan daripada corona itu. Jadi bukan obatnya itu langsung ngalah ke corona, bukan. Obatnya itu menguatkan imun kita untuk kita mengalahkan daripada virus corona itu. Jadi imun kita yang melawan dia. Nah itu yang dibangun tuh itu. Jadi kalau kita diketahui lebih awal, bagus. Tapi kalau kita tahu lebih awal, lah buktinya banyak yang meninggal. Ya bukan yang meninggal itu kena tanpa kasus. Banyak yang kena kasus corona. Bukan meninggal itu kena, memang sudah ajalnya galo meninggal ini. Tidak kati, banyak yang lantaran corona itu banyak lantaran ya. Ya, kan uang banyak, jantung sakit ini lama meninggal lama, mau ini banyak katanya ini tiap hari mati kena diabetes, mati kena jantung memang. Tapi itu tadi sampaikan, lantaran dia corona ini mempercepat takdir dia, lantarannya ya. Terjadi itu seperti itu. Itu yang kita khawatir. Jadi makin tahu kita penyakit kita, kata orang itu saja dini kan, makin aman. Ya maaf ya, seperti pekan dewek kan, makin tahu sudah ginjal. Coba kalau dulu tidak diketahui. Nah, tahu-tahu parah, tahu-tahu sudah macam-macam kan. Sudah merusak jantung, merusak paru-paru, sudah merusak yang lain. Nah itu yang lain. Yang harus mereka syukur. Ya, saya kira ini Kak. Ya mereka itu cuma butuh penjelasan yang jelas. Nampaknya memang sosialisasi terkait dengan rapid test yang dilakukan oleh Kota Lubuk Linggau nampaknya perlu juga Kak, karena memang masyarakat ini maklum lah ada yang ketakutan seperti itu. Ini perlu saya sampaikan sama Kak Nanan kan gitu. Ya, kami juga berharap mudah-mudahan Linggau bisa seperti Kak sampaikan tadi segera melakukan new normal, ya kan? Karena terus ini Kak mau nanya aja, untuk di Linggau kapan sekolah boleh masuk Kak? Sekolah ini kemungkinan masih kita mengikuti kebijakan pusat dulu ya.
Nah kita nih jangan, nah itu yang aku sampaikan dengan beliau kemarin Ketua MUI juga. Ya kita nih jangan macam-macam nak buat kaget. Oh, masjid boleh buka ini dia. Nah kaget tahu-tahu banyak yang terpapar, kita lagi salah wong pulau, ya. Jadi aku pikir kita tunggu baik kebijakan pusat. Kalau untuk masjid sebenarnya kita bisa asal kajiannya. Sekolah juga bisa lah. Cuman asal itu tadi lengkap galo. Jadi kaget setiap sekolahan punya tempat cuci tangan, setiap sekolahan punya termogan, setiap sekolahan punya hand sanitizer, ya. Nah, itu baik sudah. Tapi sekolah kaget tidak boleh duduk rapat-rapat. Ini kan emang kami di Arisala lah sudah mulai buat apa namanya Kak, yang cak lemari punya kakak tuh. Sebenarnya kalau Arisala itu bisa baik mulai, jadi masalah. Kenapa? Cuma waktu dia masuk, kalaupun harus itu di rapid test dulu, karena orator bukan dari Lubuk Linggau. Kalau dia dari Lubuk Linggau waktu itu tidak balik, supaya di asrama balik, boleh silakan. Tapi karena dia keluar, ya susah. Nah, jadi kalau memang seperti ini, jadi program kita ini adalah program penyihatan massal masyarakat. Nah ini yang kita sampaikan. Jadi program penyihatan masyarakat. Jadi kita pengen masyarakat kita ini sedini mungkin kita tahu manu-manu yang imunnya kurang. Itu. Siap. Jadi kalau sudah kita ketahui kayak manu-manu ini tadi, yuk kita lakukan penyihatan. Nah ke depan kayak puskesmas, ya, dinas kesehatan, rumah sakit, mereka akan berjalan SOP-nya. SOP ini akan tahu. Mereka sekarang sudah punya senjata APD. Mereka sudah paham tentang penanganan daripada COVID. Jadi mereka akan terkait dengan itu. Jadi kayak begitu ada yang ini. Nah, jadi kalau makin banyak kita melakukan rapid test, makin banyak masyarakat kita yang kita sehatkan, ya, makin baguslah juga untuk Linggau kaget ke depan. Nah, jadi apa namanya ini? Kalau kaget supaya kerjasama dengan kita boleh nak diuji coba kaget pondok kita nak masuk duluan, tak apa-apa. Kita rapid test. Di rapid test yang made in Indonesia. Kalau memang ragu buatan Cina, beli yang rapid test ini. Itu di darah. Nah kaget pakai kita jingok mana yang imunnya tidak kuat itu kayak ini kita isolasi tidak apa-apa supaya sehatkan. Jadi isolasi itu kucilkan, isolasi itu sehatkan orang itu. Ya ditingkatkan imunnya, disehatkan ya Kak ya. Itu. Ya, lain kalau sudah konfirmasi positif yang berat nian itu ya harus diistirahatkan total gitu kan, supaya bergejala. Jadi kalau yang masih OTG, ODP yang tanpa gejala itu kita di rumah sehat galau. Nah yang parah dia sudah kena dengan penyakit bawaan dia yang asma ini, mereka masuknya di rumah sakit Siti Aisyah seperti itu. Ada masih khusus. Jadi bagus kalau nanti itu cari yang harganya murah. Oke. Artinya anak-anak kita masuk panti itu kaki kita sudah tahu galau. Nah itu mulailah belajar. Tidak boleh lagi dia keluar panti. Dari situ belajar sholat. Jadi uang itu sudah komunitas sehat galau insya Allah. Nah seperti ya. Oke baik. Siap Kak. Saya akan sampaikan informasi ini ke pesantren-pesantren nanti insya Allah Kak. Jadi bagus kalau mereka pengen beli dewek, kaget kita bantu ya untuk pengecekannya. Berapa tuh Kak untuk rapid test itu biayanya Kak? Rapid test itu kalau kemarin 200-an sampai 400 ya. Tapi kalau buatan Indonesia yang katanya ada dari Bandung, itu mungkin ada yang murah, mungkin 150 atau 100 kan gitu kan. Ya mahalnya di suntikan. Suntikan ini kan kita beli suko. Pakai suntikan ganti suntik. Jadi itu juga kita siko. Nah, jadi kalau untuk ngecek apa biarlah gitu dewek kan. Nah, kaget kalau memang dia ini anak ini nih. Oke. Pondok minta diisolasi. Ya, kita isolasi, kita sehatkan. Jadi isolasi itu bukan dikucilkan, isolasi itu disehatkan. Nah, dia ke pondok lagi sudah sehat. Pasti ditemukan gejala tuh. Ya. Oke. Makasih banyak Kak. Saya kira cukup dulu. Mudah-mudahan Kak Nanan sehat selalu, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan tergolong orang yang kembali suci
dan beruntung, dan Allah terima semua ibadah kakak, upaya kakak. Saya ini berdoa betul karena ini bagian daripada pejuang-pejuang Allah, bagian daripada orang-orang pecinta masyarakat, dan yakinlah kak, mencintai masyarakat ini membuat Allah mencintai orang yang mencintai masyarakat itu sendiri. Insya Allah rasa cinta masyarakat ini kalau sudah jatuh hati kepada pemimpinnya akan dikenang sampai anak cucunya insya Allah. Dan kebaikan-kebaikan kakak ini jadi amal jariah. Ini bukan basa-basi, bukan kata-kata istilahnya tuh sekedar kata-kata pemanis, tapi inilah harapan kami. Dan kami yakin walaupun kakak bukan manusia yang sempurna, apa yang kakak lakukan ini satu kebaikan yang insya Allah menjadi amal ibadah. Amin, insya Allah. Terima kasih Kak Nana atas segala waktunya, dan kepada para hadirin semuanya saya ucapkan ribuan terima kasih karena sudah telah menyimak. Apa yang baik dari tayangan ini sampaikan kepada seluruh masyarakat, yang lain yang tidak mendengar. Apa yang kurang baik tolong dikasihkan kepada kami, dan kalau yang belum tersampaikan pesannya nanti biar saya sampaikan pesannya sama dengan Kak Nana. Mudah-mudahan ini menjadi berita kita semua. Yang belum mendapatkan sembako tolong sabar, kalau perlu lapor dengan Pak RT dan Lurah, dan insya Allah akan segera disampaikan. Camat, kurang lagi Pak Camat ke dinas sosial, kurang dinas sosial lagi ke Pusku Indo. Oke. Terima kasih. Dan mudah-mudahan masjid segera dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Galo-Galo. Iya, sama-sama. Kami dan keluarga. Oke kak, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.